Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, para pemirsa yang berbahagia. Jumpa lagi dengan kami penyuluh pertanian lapangan Kabupaten Bangkalan dalam channel Agro Inotek, sebuah channel tentang budidaya teknis budidaya pada tanaman. Terima kasih Bapak Ibu sahabat tani, para pemirsa sudah mengikuti tayangan acara ini, di mana saat ini kita akan membuat JWA, Jadam Wetting Agent, adalah sebuah perekat untuk tambahan aplikasi pada pemeliharaan tanaman, yaitu khususnya di spray fungisida dan insektisida. Adapun JWA atau Jadam Wetting Agent ini atau perekat kita gunakan saat kita menspray insektisida ataupun fungisida dan bakterisida, sehingga menambah efektivitas dari kerja insektisida tersebut ataupun fungisida tersebut pada hama atau penyakit sasaran. Bapak Ibu sahabat tani, adapun bahan yang kita perlukan dalam pembuatan Jadam Wetting Agent atau perekat dalam skala takaran 10 liter, bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama adalah air. Kita usahakan air hujan karena merupakan air lunak, itu akan menambah efektivitas dari bahan tersebut yang kita buat. Yang kedua, untuk takaran 10 liter, air hujan yang kita perlukan adalah air yang pertama sebanyak 250 ml. Ini kita sediakan 2 gelas aqua yang jumlahnya 200 ml. Air yang pertama. Air yang kedua kita sediakan 8 liter air hujan. Bahan selanjutnya adalah minyak goreng sebanyak 1800 ml atau hampir 2 liter. Bahan yang ketiga adalah KOH atau kalium hidroksida sebanyak 320 gram. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan. Sedangkan peralatan yang kita perlukan dalam pembuatan perekat atau JWA ataupun Jadam Wetting Agent adalah yang pertama timbangan untuk menimbang bahan agar presisi, karena kalau tidak presisi akan gagal dari pembuatan perekat tersebut. Timbangan elektrik, gelas ukur. Selanjutnya adalah alat pengaman, pakai masker, sarung tangan karet. Selanjutnya adalah TDS untuk mengukur bahan air lunak tadi, harus di bawah 100, minimal di bawah 100. Selanjutnya adalah sendok untuk menakar bahan daripada hidrogen peroksida yang ada. Kalium hidroksida. Selanjutnya adalah pengaduk. Kita pakai pengaduk kayu agar tidak bereaksi dengan bahan yang kita buat. Nah, selanjutnya adalah ini bahan pengaduk berupa bor dan rancangan bahan pengaduknya yang seperti demikian. Karena apa? Dalam pembuatan JWA ini perputarannya atau pengadukannya harus dalam skala cepat. Makanya kita gunakan bor ataupun bisa menggunakan mixer kalau skala kecil. Skala 1 liter, 5 liter dan seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu para pemirsa sahabat tani, peralatan dan bahan dalam membuat perekat ataupun JWA, Jadam Wetting Agent. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, untuk mendapatkan kualitas perekat atau JWA ataupun Jadam Wetting Agent yang sangat berkualitas, maka kita harus menggunakan air lunak. Salah satu contoh adalah air hujan, air mineral ataupun air isi ulang. Kalau air sumur, air PDAM apalagi, itu biasanya kerapatannya tidak termasuk air lunak, di atas 200. Nah, kalau air hujan, coba kita tes dengan alat pengetes kerapatan atau TDS. Nah, seperti ini. Nah, kerapatan dari air hujan ini dikatakan air lunak karena kerapatannya di bawah 100. Di sini tertera di TDS ini tertera angka 16. Berarti kerapatannya cuma 16. Nah, ini akan sangat bagus sekali untuk dibuat sebagai bahan perekat ataupun bahan JWA, Jadam Wetting Agent. Proses lengkapnya dalam pembuatannya mari kita ikuti bersama. Untuk faktor keamanan kita harus menggunakan masker karena bahan dari KOH ini nanti kalau dicampur dengan air akan timbul asap yang agak pedih juga ke hidung juga ke mata. Kita pakai alat keamanan berupa masker. Bisa juga pakai sepatu juga dan celana untuk menghindari
cipratan dari air yang kita buat. Pertama-tama kita masukkan air yang pertama, yaitu sebanyak 200 ml, 250 ml. Kita jadikan 2 gelas ini. Tuh. Nah, total air yang sudah kita masukkan 250 ml. Selanjutnya kita langsung masukkan bahan KOH-nya seberat 320 gram. Kita masukkan langsung. Hati-hati, ini akan timbul reaksi eksoterm, yaitu menimbulkan panas. Nah, ini timbul panas ini. Untuk selanjutnya mengaduknya, kita bisa pakai tutupnya aja, kita goyang-goyang. Untuk alat keamanan kita pakai sarung tangan. Perlu ekstra hati-hati dalam pembuatan bahan ini karena bahan kimia yang kita buat. Setelah dua bahan kita masukkan, air dan KUH, kita goyang-goyang seperti ini aja dulu. Nah, ini panas ini. Makanya kita harus pakai alat wadah ember yang tahan panas, seperti bahan bekas ember cat ini. Nah, kita aduk seperti ini dengan cara tutup embernya, kita pasang agar tidak kena cipratan air yang di dalam. Nah, setelah kita pastikan homogen seperti ini, sudah tercampur. Selanjutnya adalah kita tambahkan minyak sebanyak 1800 ml. Ini kita jadikan 2 tempat botol ini. Total semuanya ini 1800 ml atau hampir 2 liter. Kita tuangkan. Setelah kita tuangkan semua sebanyak 1800 ml minyak gorengnya, usahakan minyak goreng yang berbahan dari sawit ya, agar kualitasnya lebih bagus. Kita siap mengaduk. Kita kebetulan punya alat ini untuk mengaduk cat. Kita bisa gunakan. Kalau skala kecil, Bapak Ibu bisa menggunakan mixer tangan atau mixer yang bakterian itu. Nah, karena kalau putarannya tidak cepat, bahannya tidak akan jadi. Coba kita mulai putar. Ini sudah mulai ngetar. Nah, ini sudah mulai. Bilangnya tidak touring. Ya. Kita mulai menakar. Ya, di bagian pinggir kita bisa ratakan dengan alat pengaduk ini. Panasnya masih terasa. Lagi. Kalau kita melakukan begini,
bersihkan lagi yang sebelah kiri. Satu lagi gitu. Ya, udah cukup. Oke. Selanjutnya kita pasangkan. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, setelah kita aduk tadi menggunakan bor dengan modifikasi model pengaduknya seperti ini, air dan minyak goreng tadi yang kita campurkan, kita putar dan akan memadat seperti ini, kayak jelly, namanya istilahnya curing. Nah, dalam posisi curing ini kita harus diamkan minimal 3 hari, kita diamkan minimal 3 hari. Setelah itu kita tambahkan air yang kedua sebanyak 8 liter ini, karena kita akan membuat larutan 10 liter. Air yang kedua sebanyak 8 liter ini akan kita tambahkan nanti setelah kita biarkan curing proses pemadatan ini selama 3 hari. Kita tambahkan setelah 3 hari, nanti kita putar lagi pakai alat pengaduk seperti ini. Nanti jadinya akan lebih bening lagi, seperti kayak sabun atau sampo itu. Akan lebih cair lagi. Itu nanti baru jadi jadam wetting agentnya atau perekat. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, proses kuringnya itu pengentalannya nanti kita biarkan selama 3 hari dengan catatan harus kita tutup, takut memasukkan bahan-bahan lain yang akan mengkontaminasi dari bahan yang kita buat. Kita tutup seperti ini, kita tempatkan pada tempat yang teduh, jangan yang panas, di dalam ruangan boleh. Kita biarkan selama 3 hari. Selanjutnya nanti setelah curing kita tambahkan air yang kedua untuk kita selesaikan menjadi bahan perekat atau JWA ataupun jadam wetting agent. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, sekarang sudah menginjak hari ketiga dari penyimpanan bahan yang sudah curing, sudah tercampur antara minyak dengan kalium hidroksida yang kemarin itu. Sekarang saatnya kita akan mengaduk lagi untuk bisa kita tambahkan dengan air yang kedua, yaitu yang jumlahnya 8 liter, karena adonan ini akan kita jadikan 10 liter. Nah, sekarang saatnya mengaduk. Kita pasang air seperempatnya dari 8 liter dulu agar tidak mudah cepat ketika kita memutar atau mengaduk bahan. Ya, seperti ini. Adukannya harus cepat. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, kita sudah mengaduknya dengan pakai bor dan mengaduk cat ini selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, biasanya setelah diaduk akan timbul busa seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kita akan tinggal simpan minimal 6 jam. Setelah itu busanya akan turun dan akan menjadi cairan perekat yang kita harapkan seperti itu. Minimal kita diamkan 6 jam. Setelah itu baru langsung kita bisa pakai. Untuk dosisnya, dosis pemakaian biasanya 1 liter itu kita kasih dengan dosis 1 mili sampai dengan 2 mili liter per liter air. Jadi kalau tangki sprayer sebanyak kapasitas 16 liter itu berarti minimal paling tidak 2 mili kali 16 berapa itu? 24 mililiter per tangki sprayer kapasitas 16 liter air. Itu bisa kita semprotkan. Nah, kelebihan dari perekat ini karena bahannya dari kalium hidroksida dan minyak goreng yang berbahan dari sawit,
itu juga mengandung unsur kalium yang banyak akan memberikan sumber mineral juga pada daun lewat stomata daun. Bisa dimix dengan fungisida ataupun dengan pupuk daun yang lain. Itu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.